Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena saya percaya Bapak Ibu Saudara datang pada hari ini membawa hati yang penuh sukacita. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Kami datang Tuhan untuk memenuhi setiap kerinduan kami akan Kau ya Bapa.
Engkau lawat hati kami, Engkau datang Tuhan di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Sehingga ya Bapa, roh-roh yang ingin mengganggu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami usir mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memulai ibadah, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Kau yang mengubahkan setiap air mata kami. Air mataku jadi lembah yang bermata. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu,
Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, haleluya, kita mau sembah Dia. Haleluya. Segala pujian Tuhan kami serahkan kepadamu. Haleluya. Yesus, kita mau sembah Dia, kita mau mengucapkan syukur. Oh, Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. Biar hadirat-Mu turun Tuhan, memenuhi setiap hati kami, puaskan setiap kerinduan kami ya Yesus. Yes, 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 Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Ini kami Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes, yes, yes. Biar kami menikmati Tuhan, kehadiran-Mu. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak
terima setiap pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. You are worthy of it all. Terima kasih Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Sorakan haleluya. Kami siap untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya sapa semuanya sekali lagi. Semuanya shalom. Shalom. Boleh tengok ke samping kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik. Amin. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Allah sumber kemenangan setiap kita. Meskipun musuh di depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sebab kita takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
Sekalipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Kita mau sama-sama katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah ke. Kita mau sama-sama serukan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biar kedahsyatan Tuhan tersebar di seluruh bumi. Kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya.
Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau menaikkan doa syafaat yang bertugas. Dipersilahkan. Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di rumah-Mu untuk memanjatkan doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, keluarga Gembala Pendeta Kartomius Sarjono di tempat ini, bahkan Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami bersyukur buat mereka, karena mereka lah yang Tuhan tentukan untuk membuat kami hari-hari ini terus dituntun di dalam kebenaran, lepas kebenaran-Mu. Mari Engkau Tuhan berikan mereka sehat, Engkau memberikan hikmat yang baru, terobosan-terobosan yang baru ada pada mereka, membuat kami Tuhan, membuat mereka juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saat mereka membimbing kami ini, bukan membimbing yang sia-sia, tetapi kami hari-hari ini kami tahu bahwa kami sedang dipersiapkan sedemikian rupa menjadi umat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan segala macam problema yang ada, dengan segala macam proses yang ada yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah lewat beliau-beliau ini membuat kami semakin mengerti bahwa kami ada di dalam tuntunan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk 5 generasi jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, tangan kirimu engkau angkat di hadapan Tuhan. Ataupun yang saat ini sedang bergumul, Bapak yang baik, saat ini kami berdoa. Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini sedang bergumul dengan keturunan, dengan Tuhan pasangan hidup, dengan ekonomi keluarga, dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, dengan anak-anak, dengan biaya-biaya sekolah, bahkan yang sakit hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, Engkau sanggup Tuhan jamah, Engkau sanggup Tuhan sembuhkan, Engkau sanggup Tuhan buka jalan, Engkau sanggup Tuhan menjawab setiap doa kami. Dan saat ini kami kembali ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hari-hari ini kami terus melekat kepada-Mu Tuhan. 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada gembala di tempat ini. Hari-hari ini kami supaya kami menangkap isi hati-Mu. Hari-hari ini kami tidak main-main dengan hidup kami. Hari-hari ini kami tidak main-main dengan dosa. Hari-hari ini kami tidak main-main dengan kekristenan kami. Hari-hari ini kami tidak main-main Tuhan. Di dalam pengenalan kami akan Engkau. Buat kami hari-hari ini mengerti bahwa Engkau sedang membuat perbedaan di dalam hidup kami. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang percaya akan Engkau dan orang yang tidak percaya akan Engkau. Buat kami nangkap ini Tuhan. Supaya kami hidup terus bangkit dan menjadi terang. Untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan seluruh kegiatan kami di dalam minggu ini. Memberkati ibadah kaum pria. Tuhan, kami bersyukur kalau kaum wanita gereja ini sudah bangkit. Tetapi kami juga masih melihat kaum pria di gereja ini banyak Tuhan. Tetapi masih belum juga memiliki hati untuk rindu bersekutu bersama-sama. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau ingatkan. Roh Kudus, Engkau campur tangan supaya Senin besok bersama Bapak Gembala bersekutu bersama-sama kaum pria untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami berdoa kerinduan kami untuk perluasan tanah gereja kami. Bapa, kami berdoa supaya kami memiliki, kami menerima, kami bersyukur, kami percaya Engkau sudah siapkan itu buat kami. Tetapi yang kami tahu waktu-Mu bukan waktu kami, tetapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kami rindu perluasan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini akan Tuhan kerjakan dengan cara dan waktu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Tuhan, kami bersyukur untuk pemilu yang sudah berjalan dengan baik. Kami tahu ini adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah perlindungan Tuhan buat bangsa kami. Dan kami berdoa, siapapun pemimpin-pemimpin kami nanti yang baru, Engkau akan beri hikmat, Engkau akan terus tuntun, Engkau akan terus memelihara sehingga Indonesia ini tetap aman, damai, diberkati, dipulihkan. Dan terus Indonesia di era Pentakosta ketiga ini kami tahu penuaian jiwa terbesar yang terakhir akan terjadi buat setiap umat
umat Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati Bapak Pendeta Yonatan Sunar yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Supaya lewat kebenaran-Mu ini Tuhan silakan Kau berbicara kepada hamba-Mu ini untuk kami dengar dan lakukan. Pengurapan dari Tuhan akan Tuhan lakukan. Demikian juga Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami yang hari ini sedang pelayanan di Wangon. Pengurapan yang sama akan Tuhan kerjakan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih buat setiap kami semua yang hadir. Jamah, berkati, tolong kami dengan cara-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau kami melangkah Tuhan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kepada banyak saya persilahkan bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
Terima kasih. Inilah iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa di dalam setiap kehidupan pergumulan kami percaya kami akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di dalam segala persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mustahil akan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, ketika firman Tuhan diberitakan, kalau ada firman Tuhan yang tidak sesuai, tidak cocok dengan pikiran kami mohon ya Tuhan, bukan firman diubahkan, tapi pikiran kamilah diubahkan ya Tuhan. Amen. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, biar firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami, firman yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, firman yang menegur kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ada mukjizat, ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan iman kami berkata, kalau guru boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu-satunya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan inilah percaya kami, iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami, dan kami buka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, puji Tuhan. Tentunya saya bersyukur dan juga berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan suatu kehormatan saya boleh kembali beribadah di tempat ini. Sudah sekian lama setelah pandemik kita tidak berjumpa, dan hari ini kita berjumpa kembali. Yang bersuka cita berkata amin. Haleluya. Gunung Padang. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada kata gunung. Mulai dari dalam perjanjian lama, kalau ada kata gunung, di mana itu ada umat Tuhan, ada pemimpin Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada pemimpin-pemimpin umat, maka di sanalah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di sanalah Tuhan berfirman, di sana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan Gunung Padang, di Gunung Padang, padang belantara di umat Israel, di mana Tuhan juga menjumpai umatnya. Dan kami percaya di Gunung Padang juga Tuhan berfirman, Tuhan berdaulat, Tuhan nyatakan kemuliaannya, dan Tuhan menuntun umatnya di tempat ini. Dan di Gunung Padang ini juga bahwa ada hadirat Tuhan yang percaya, katakan amin. Dan saya merasakan ketika masih dalam perjalanan bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan, di tempat ini ada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali semua dilawat oleh Tuhan. Dan saya berdoa tidak ada yang dilewat, semuanya dilawat oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yang suka mencatat firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul dengan tema kita, yaitu tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di hari-hari ini bahwa kita tahu, kita menyaksikan situasi kondisi baik di dalam negara kita maupun di bangsa-bangsa, bahkan di kota kita, mungkin juga di keluarga kita, usaha kita,
pekerjaan kita, situasi kondisi yang membuat kita was-was, membuat kita menjadi cemas, betul atau betul? Belum hari-hari ini kita tahu berita bahwa bahan-bahan makanan sudah mulai merangkak naik. Mulai dari tahun-tahun yang lalu minyak harganya naik, beras hari ini sudah juga harganya naik. Tapi saya bertanya, apakah hari ini yang pagi ini datang ketika barang-barang naik terpaksa puasa? Kalau ada bisa angkat tangan, pengurus nanti bisa mengirim. Saya percaya sekalipun barang-barang naik, harga-harga naik, kalau di toko masih jual atau di tempat lain ada yang jual, kita punya uang, kita bisa beli. Tetapi ketika barang-barang harganya mungkin juga murah, semurah-murahnya, gak ada yang jual. Orang mau apa? Apalagi kita tidak punya uang, mau apa lagi? Tetapi kita berdoa, sekalipun harga-harga naik, kalau kita masih bisa beli, berarti kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat di negara-negara yang lain, ada makan pun susah. Dan negara kita hidup di Indonesia, kita bersyukur karena alam sudah menyediakan kita untuk makanan, minum dan segala-galanya. Bahkan itu lebih daripada cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya juga harus jadi saat ini tahu harga-harga boleh naik? Karena saya juga suka pergi ke pasar, bukan dalam rangka untuk belanja, tapi mengantar istri saya belanja ke pasar. Dulu memang dari dulu saya suka nganter, hanya berhenti di parkiran sudah, saya santai-santai duduk di mobil atau di motor, kalau enggak ke warung ngopi. Tapi dan itu enak, yang saya lakukan. Saya pikir saya sudah menjadi pria yang sejati, mengantar istri ke pasar. Tapi ternyata belum. Saya datang dengan muka yang kurang begitu menyenangkan. Bagaimana sih Pak? Repot kadang nggak turun, nggak bantuin. Sadar, saya pikir sudah menjadi pria yang sejati, ternyata belum. Akhirnya saya awalnya terpaksa mau tidak mau, saya ikut masuk ke dalamnya. Ternyata becek juga ya di pasar tradisional dulu. Sekarang sudah tidak, sudah bagus. Saya ikut, sekalipun kadang suka agak miris juga. Sudah beli sayur harganya murah, masih ditawar lagi. Dan yang lebih aneh lagi ketika sudah ditawar dan dikasih, uangnya nggak ada kembalian. Ya sudah, buat abangnya aja. Ya ilah, ngapain ditawar? Kalau udah dikasih juga kembaliannya dikasihkan. Ya itulah wanita. Saya jadi tahu harga cabai berapa, harga gula berapa. Kalau di sana berambang bawang merah berapa harganya. Saya jadi tahu. Oh, begitu. Adakah di sini bapak-bapak yang seperti saya nganter istrinya ke pasar? Oh iya saya Pak, kantor sampai pintu gerbang rumah. Terus sekali-kali nganter. Dan ada asik-asiknya juga. Bisa lihat pasar, oh ternyata seperti ini. Nah itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali banyak tantangan yang kita hadapi. Terkadang kita takut untuk maju. Terkadang kita takut untuk menghadapi tantangan. Orang bisa berkata bahwa, sering katakan bahwa kalah sebelum berperang. Artinya apa? Bahwa kita sudah putus asa dulu, sudah mundur, sudah malas, takut sebelum menghadapi apa yang ada di depan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah 4 orang kusta yang dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu yang disitu, mari kita lihat, kita sama-sama baca Alkitab kita, buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu alamatnya dan mengerti instruksinya berkata amin. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu, empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh 4 orang kusta. Dia ada di dekat pintu gerbang. Dalam kondisi tidak ada apa-apa untuk dia dimakan. Maka kita lihat bahwa yang mereka lakukan adalah bahwa mereka berdiskusi. Dan ternyata di sini kita bisa belajar bahwa dalam ayat yang ke-4 dan ayat 3 dan 4 bahwa ketika mereka dalam satu komunitas, dan inilah rahasia bagaimana kita bisa bangkit, bahwa ketika mereka dalam satu komunitas,
maka tidak merasa sendirian. Dan mereka sedang menghadapi masalah yang mereka hadapi. Mereka diskusi, bagaimana ini ketika kalau kita diam saja di sini, firman Tuhan berkata bahwa kita akan mati. Nah, tapi kalau kita masuk ke kota juga, karena situasi kondisi sedang juga paceklik. Tidak ada makanan. Kalaupun kita ada makanan pun bahwa orang yang sedang sakit kusta belum tentu boleh masuk ke sana. Tetapi ada pemikiran yang ketiga bahwa mari di seberang sana di perkemahan tentara Aram. Di sana banyak makanan, bahkan banyak harta di sana. Tetapi kalau kita masuk ke sana pun, ya kalau dibiarkan hidup, kalau dibunuh bagaimana? Tetapi setidaknya bahwa di sana ada makanan. Dan 4 orang kusta ini sedang mengalami masalah, mereka berdiskusi untuk mengambil tindakan. Dan pilihan yang diambil tentunya bahwa ada resiko. Masuk ke dalam kota, pasti ditolak dan juga nggak ada makanan. Masuk ke dalam tentara Aram, banyak makanan, resikonya ya kalau ketangkep kabur dibunuh mati. Tetapi bahwa kita lihat bahwa 4 orang yang sakit kusta ini, dia selalu berpikir yang positif untuk setiap masalah, tantangan yang dia hadapi. Dan saya percaya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan setiap kehidupan kita supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya bahwa Tuhan bekerja, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu bahwa sikap positif kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan menjadi modal untuk kita melangkah ke depan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, dari mana kita belajar dari 4 orang yang sakit kusta ini, langkah-langkah untuk bangkit dan jadi teranglah bahwa yang pertama itu dengan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan menggunakan firman Tuhan yang kita mengerti untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sekali lagi bahwa iman adalah kemampuan untuk menggunakan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita ini hadapi. Saya punya pengalaman ketika dalam pelayanan menghadapi masalah yang rasanya ruwet untuk diselesaikan. Susah sekali. Tapi ketika saya datang ke Bapak Rohani, Bapak almarhum Bapak Pendeta Ruby di Gantara, saya datang ngobrol hanya waktu kurang lama, dibicarakan 5 menit, mendapat solusi dan ternyata selesai persoalan. Saya tahu bahwa almarhum sudah memiliki banyak pengalaman dan banyak hikmat sehingga di dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi, Tuhan melalui firman Tuhan yang dia mengerti, maka masalah bisa terselesaikan. Dan itulah yang hari-hari ini seringkali saya sebagai gembala jemaat, ada jemaat tua yang datang, Pak tolong mohon doakan, kami punya persoalan ini, persoalan itu dan lain sebagainya. Dan dengan hikmat Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kadangkala hikmat datang juga bukan kepada saya secara pribadi. Baru ngobrol cerita, mereka sudah mendapatkan hikmat, mendapat jawaban dari Tuhan. Dan akhirnya kita berdoa dan melakukannya, persoalan bisa kita atasi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi. Saya tidak mengerti apa persoalan kita. Mungkin persoalan rumah tangga kita. Mungkin persoalan di dalam anak-anak kita. Mungkin persoalan di dalam pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Karena hikmat datang daripada Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan hikmat, ketika firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maka itulah menjadi dasar supaya kita bisa melakukannya sehingga dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi.
dalam ayat 3 dan 4 bahwa ada 4 orang kusta yang sedang mengalami masalah. Mereka duduk di depan gerbang dan sedang menderita kelaparan. Mereka berdiskusi masalah mereka dan mereka mau mengambil tindakan dalam hal ini. Apapun tindakan yang mereka akan ambil, semuanya mengandung resiko. Masuk ke dalam kota akan mati kelaparan, pergi menyeberang akan juga perkemahan tentara Aram akan banyak makanan, tapi ancamannya tentunya dibunuh. Tetapi mereka tetap bersikap untuk ambil risiko tersebut, yaitu mereka bisa masuk ke dalam kemah musuh tentara Aram. Dan itulah yang diambil oleh 4 orang yang sakit kusta ini. Dan saya berkata bahwa mereka selalu berpikir positif untuk setiap masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pergunakanlah hikmat yang daripada Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Kalau kita menghadapi persoalan masalah, datang kepada Tuhan dan juga datang kepada pemimpin rohani kita. Ada gembala di tempat ini, ada gembala-gembala kul atau kelompok-kelompok yang kecil. Karena kita dalam satu kelompok, maka di sana kita bisa diskusi bagaimana jalan keluarnya dalam menghadapi setiap masalah yang sedang dihadapi. Dari contoh ini, kita bisa melihat ada yang namanya janda Sarfat ketika Tuhan pelihara di dalam masa-masa paceklik, hujan tidak turun. Ketika ada hamba Tuhan yang datang, minta untuk dibuatkan makanan, sedangkan persediaan hanya cukup untuk sekali diolah. Setelah diolah, dimakan, dia juga akan mati. Tapi hikmatnya yang bisa kita dapat bahwa dari janda Sarfat ini, dia begini, ketika ada tepung dan minyak dimasak, dimakan, besok juga mati. Tetapi ketika ini dimasak dan diserahkan kepada hamba Tuhan, kepada Nabi, besok pun mati. Tapi dia ambil daripada sama-sama mati, lebih baik masak diberikanlah saja kepada seorang Nabi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Tuhan pelihara sampai hujan turun. Yang namanya makanan tidak pernah habis. Saya punya pengalaman ketika masih sekolah, saya sudah mulai belajar bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan di antara hal yang kecil tentang memberikan persembahan persepuluhan. Saya bekerja, saya sekolah, dulu saya masih bekerja. Saya mendapat gaji, saya ada pendapatan masuk, tapi juga ada pengeluaran. Ketika dihitung-hitung, karena saya sekolah ekonomi, saya ngitung-ngitung. Apalagi saya mau sekolah di sekolah negeri Impres, ada tulisannya yang namanya hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai, itu masuklah pikiran saya. Ketika saya sekolah di ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, hukum ekonomi, mengeluarkan barang yang sekecil-kecilnya, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu yang masuk dalam pikiran saya. Tapi ketika saya masuk dalam gereja, berubah, berbeda. Tapi dalam satu titik, ketika ada tantangan, saya harus melakukan firman Tuhan. Saya memberikan persembahan, bahkan sembahan persepuluhan. Saya hitung-hitungan. Pemasukan segini, pengeluaran segini. Dihitung saja lebih besar pasak daripada tiang. Bagaimana lagi untuk tambah persepuluhan? Pasti akan kurang. Antara pikiran dan hati bergejolak. Karena pikiran saya berkata bahwa hemat pangkal kaya. Kapan mau kayanya? Secara ekonomi saya harus memangkas pengeluaran-pengeluaran supaya balance minimal. Tapi ketika saya dalam perenungan,
Saya mau ngasih perpuluhan pun, saya tetap kurang. Gak ngasih juga kurang. Daripada ngasih, gak ngasih kurang, ngasih pun kurang, saya lebih ngasih. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya belum pernah sampai terpaksa puasa. Karena gak ada yang dimakan. Bahkan kalau gak menghemat-hemat keinginan saya, saudaraku, badan saya sudah mulai melar, saudaraku. Apalagi kalau habis ibadah, pelayanan, diajak-ajak juga makan. Ayo puji Tuhan, saya sekarang sudah mulai jadi kalau hari ini nanti saya diajak makan pun saya senang. Saya makan. Tapi tidak seperti yang umur sudah mulai bertambah. Nah mungkin saya bisa maksimal melayani Tuhan kalau saya nggak melayani diri kita sendiri. Artinya apa? Layani diri kita sendiri dengan hidup sehat, pola hidup sehat, maka hidup kita sehat bisa melayani Tuhan. Itulah mudahnya. Dengan hikmat kita bisa mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Langkah-langkah yang kita lakukan. Karena kita harus percaya waktu Tuhanlah pasti yang terbaik. Kadang-kala kita tidak mengerti waktu Tuhan. Karena kita seringkali menggunakan kronos, waktu manusia. Waktu manusia itu apa sih? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi ada waktunya Tuhan, ada kairos yang kita tidak mengerti. Nah inilah yang harusnya kita pegang. Karena dengan hikmat telah kita bisa mengerti waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Contoh sebentar nyimpang sedikit tentang waktu Tuhan. Kalau saya mengerti ketika pertemuan pastor meeting yang ada di Lembang pada waktu itu sebagai klaster Lembang, saya nggak mungkin datang. Tapi karena Tuhan nggak kasih tahu ke saya, itulah waktunya Tuhan. Saya hanya menikmati saja. Dan memang sudah ada tanda-tanda hari yang terakhir saya banyak mendengar, sekalipun hamba Tuhan pendeta, kadang kejujurannya itu dibilang nggak bersyukur, kejujur dibilang nggak bersyukur. Kenapa? Makan minum rasanya sudah mulai nggak ada yang nggak enak. Terus saya rasakan itu hari terakhir. Ada yang bersyukurlah, nggak pernah bersyukur. Realitanya makan rasanya ada yang sudah nggak enak. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya nggak tahu kena COVID atau enggak. Kebetulan saya juga tinggal di Banjarnegara. Pak Bupatinya yang kapan baru almarhum juga nggak percaya namanya COVID. Jadi kalau ngelihat teman-teman dijemput pakai ambulan, pakai orang-orang pakai baju putih-putih itu ya saya aman. Sampai hari ini saya tidak tahu kena atau enggak. Tapi yang jelas akibatnya ya jemaat juga merasakan dampak dari pendetanya ikut ke Lembang. Istri saya juga harus nggak boleh kerja. Ya dinikmatin saja. Saya nggak enak jemaat 3 pendetanya itu kan yang bawa COVID ke Banjarnegara. Waduh. Jemaat nggak pergi ke kantor. Tetangganya mengasingkan. Itu beban moral yang saya, sekalipun saya tidak tahu kena atau enggak. Nah kalau pada waktu itu saya tahu, menjadi klaster, saya nggak mungkin ikut. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah mungkin dalam kehidupan kita hari-hari ini seringkali kita nggak ngerti.
Tapi percayalah, waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita semuanya. Jadi pergunalah hikmat Tuhan. Dengan bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan untuk kita bisa lakukan untuk menghadapi masalah, situasi yang terjadi. Dan yang kedua, bagaimana langkah supaya kita bisa bangkit dan menjadi terang adalah bahwa yang kedua, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Apapun masalah dan tantangan yang tetaplah kita harus bangkit dan juga bertindak. Mari Bapak Ibu yang si Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi dengan hikmat Tuhan, jangan kita jadi terpuruk terus. Murung, tetapi kita mau bangkit dan kita mau melangkah bertindak. Ambil tindakan maju, bukan diam di tempat. Jangan apalagi kita putus asa. Jika kita mau berhasil, maka beranilah mengambil resiko. Dan ketika kita bertindak, maka Tuhan akan membela kita. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Kok bisa? Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Jadi ketika 4 orang yang Said Kusa ini dia berjalan, kedengaran tentara Aram itu kuda. Ada orang yang banyak datang. Kok bisa? Dan disinilah kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita melangkah, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau berjalan, ketika kita mau bertindak. Kita belajar dari berbagai peristiwa, hal-hal yang spektakuler, yang supernatural, Allah kerjakan. Mulai dari air bisa terbelah, orang Israel menyeberang tanah yang kering. Kapan terjadi? Ketika orang sudah mau melangkahkan kaki. Kita berkaca dari ketika Yesus mengadakan mujizat yang pertama kali di perkawinan di Kana. Ketika pesta anggurnya habis. Kapan itu terjadi mujizat? Ketika ada orang-orang yang percaya dan melangkah, bertindak. Air menjadi anggur. Kapan ketika Yesus mengadakan mujizat? Ketika orang berkumpul banyak berbondong-bondong, dicatat hanya 5.000 laki-laki, belum istrinya. Ada nggak yang istrinya 2? Ada yang anaknya 4. Dengan bekal anak kecil, mungkin kalau sekarang anak sekolah minggu mungkin ya nggak seberapa. Tetapi ketika sudah mulai ada tindakan nyata, apa yang terjadi? Semua orang makan, bahkan bungkus, ya nggak? Kalau sekarang tuh bungkus. Kalau dulu dibungkus yang bawa pasti anak-anak itu, sisanya begitu banyak. Kapan terjadi? Setelah kita mau Jadi firman Tuhan buat saya juga, kita semuanya. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau bangkit. Bilang ke kanan kirinya, ayo bangkit.
Dan ayat yang ke-7, 6 dan 7. Ketika mereka bertindak, mereka menerima pembelaan Tuhan. Tuhan membuat tentara Aram keluar dari perkemahan. Dalam hidup kita pun Bapak Ibu, percayalah bahwa pembelaan Tuhan itu pasti. Yang percaya katakan amin. Ada bagi setiap orang yang percaya dan bergantung kepadanya, itu akan dibela oleh Tuhan. Dalam kita menghadapi tantangan, kita tidak berjalan sendiri karena ada tangan Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Dan ada Tuhan yang selalu senantiasa menguatkan kita. Tuhan yang memegang masa depan kita dan Tuhan akan berjalan bersama dengan kita untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi di depan kita. Dan yang ketiga, langkah-langkah yang kita boleh belajar bahwa setelah mereka dengan hikmat Tuhan dan bangkit, berdiri, bertindak, maka dia menjadi pemenang. Untuk bisa menolong orang lain harus tentunya kita mengalami, dipenuhi dulu. Kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu apa saudaraku? Makan dan minum. Jadi untuk menjadi pemenang, untuk kita bisa menolong orang, kita harus kenyang dulu. Sama-sama bilang, harus kenyang dulu. Karena kalau kita menjadi relawan, kita tuh untuk menolong orang, yang pertama perut kita harus kenyang dulu. Kalau kondisi lapar, tidak mungkin kita bisa menolong orang. Bisa-bisa malah kita kenyang bukan berarti hanya sekedarnya perut. Kemampuan juga itu kenyang. Supaya bisa mengerti, supaya tahu. Karena kita keluar pun kita bisa menolong orang. Mungkin tiba-tiba kita diperhadapkan ada orang yang kecelakaan di sana. Kalau kita nggak kenyang dengan pengertian bagaimana cara menolong, bukan kita menolong malah tambah parah, saudaraku. Ngangkat orang itu ada caranya. Bagaimana tekniknya untuk mengangkat orang yang sedang baru saja kecelakaan? Ini ada dokter Rebecca. Ya, untuk menolong orang itu harus pinter dulu ya, tahu caranya ya. Kalau nggak tahu caranya bahaya. Pinggang bisa tambah patah, saudaraku. Kenyang perut, kenyang pengetahuan, apalagi kenyang dengan ada pengalaman. Makanya kita ngelihat yang namanya ada tim SAR dan lain sebagainya sering latihan. Karena perlu. Supaya pada waktunya nanti menolong, dia tahu caranya dan tepat. Nah, hidup bukan hanya untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa yang akan datang. Dikatakan bahwa setelah mereka makan dan minum, sesudah itu mereka mengangkat dari sana ada emas, ada perak, ada pakaian, dan mereka pergi menyembunyikan itu semuanya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut barang-barang juga di sana. Wow. Luar biasa. Memang dari awal 4 orang sakit kusta ini, karena berpikir positif, melangkah, ngambil resiko, berjalan bersama disertai oleh Tuhan, Tuhan bela, maka apa yang terjadi? Banyak makanan, minuman, barang-barang emas, perak yang terjadi. Dan untuk sampai ke titik ini, jadi pemenang itu diperlukan proses. Tidak mudah. Di antaranya proses yang mereka hadapi adalah bahwa mereka harus ada dalam satu komunitas. Yang kedua, mereka harus sehati, ada unity.
Sama ketika kita mau melakukan visi ini, menuai tanpa batas. Kalau kita nggak unity, antara gembala dengan pengurus, dan juga jemaat Tuhan nggak bersama-sama, ya ini hanya slogan saja. Tapi ketika akan bersama-sama dikerjakan, maka ini akan terjadi. Dengan misinya jelas, visinya jelas, misinya mendorong, melengkapi jemaat untuk menjadi penuh jiwa yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan yang dilakukan siang dan malam, bahkan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Maka inilah kita menjadi pemenang. Dan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, maka perlunya komunitas melangkah dengan iman, ada unity, dan inilah yang naik penuh dengan kasih. Nah, kita melihat ayat selanjutnya. Ayat 9 berkata, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Kau bilang gak patut? Lah iya. Mereka makan sendiri, ngumpulin barang sendiri, menyembunyikannya. Tapi sedangkan saudara-saudaranya di kota kelaparan. Itu artinya bahwa dia memiliki kasih. Untuk sampai menjadi pemenang, saudaraku. Dan nanti langkah selanjutnya butuh yang namanya kasih. Yang dilakukan oleh orang yang 4 orang sakit kusta ini, makan dan minum sepuas-puasnya, mengambil jarahan berupa emas, pakaian, perak, menyembunyikannya sampai 2 kali. Mereka ya serakah juga ternyata. Tapi karena berempat saling mengingatkan, tidak baik kita hanya sendiri saja, hanya kita aja. Pedulilah kepada orang lain. Dan menjadi pemenang adalah bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa yang akan datang. Mereka mengumpulkan. Dan yang keempat, mereka ini tidak egois. Tidak menjadi orang yang egois. Karena akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh egois. Yang keempat, next. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang terjadi ya pada waktu itu adalah bahwa empat orang ini, kusta ini, mereka senang. Mereka bersenang-senang makan, minum, sepuasnya. Tapi ingat, ternyata saudaranya di dalam kota kelaparan. Dan kita harus dan dengan kasih, karena kasih itu mengalahkan egoisme. Kalau mereka tidak memberitahu orang kota, yang terjadi adalah bahwa orang kota menangis sementara mereka tertawa. Inilah yang dinamakan tertawa di atas penderitaan orang lain. Bagaimana caranya membuat orang kota ini yang menangis diubah menjadi tertawa? Ya mereka datang, mereka berbagi. Sekalipun ada resiko juga ketika mereka menceritakan kepada orang kota. Tapi mereka tetap melakukannya. Resikonya adalah bahwa orang kusta dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Tetapi mereka tetap mau berbuat baik kepada orang yang mengucilkan mereka. Inilah yang dinamakan kasih. Dan kasih itu mengalahkan egois.
Saya masih ingat ketika masa-masa pandemik. Pada waktu itu bahwa kali waktu saya itu ditelepon oleh Bapak Dandim. Pak Pendeta, selamat sore. Bapak ada di rumah? Di rumah Pak. Apa yang dalam pikiran ketika masa-masa itu dengar di grup, bahkan Ibu juga dijemput ya di rumah. Ketika saya ditelepon oleh Pak Dandim, waktu itu pikiran yang sama muncul. Waduh, saya dijemput juga ini. Oh siap Pak, saya di rumah. Kemudian karena saya habis dari kolam, akhirnya saya mandi. Karena mau ada tamu ya mandi. Pikirnya kalau tadi dijemput, saya sudah bersih, sudah mandi. Itu saya selesai mandi keluar, saya bilang, itu Pak Lopez sudah mau pulang. Langsung saya nyambut, siapa? Mari Pak masuk. Oh enggak usah Pak, saya mau sebentar aja. Udah masuk dulu enggak? Mohon maaf nih Pak Pendeta, datangan kami ya ini ada berkat Tuhan. Kalau Bapak nggak pernah bisa dibagi ke orang lain. Jadi apa yang saya takutkan berbeda. Satu mobil penuh dengan makanan, ya pokoknya penuh banget. Saya bilang, dia bilang maaf Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta nggak berkenan boleh dibagikan ke siapa. Saya berpikir, ternyata apa yang saya pikirkan, yang saya bayangkan nggak terjadi. Yang datang berkat Tuhan. Dan ketika datang beliau pulang, saya tinggal sama istri, ini mau diapain? Tidak mungkin kami semuanya makan segini ya. Saya harus berbagi. Masalahnya ketika berbagi kita nggak bisa pergi. Saya ingat sama saudara-saudara teman-teman tidak kerja di rumah butuh makanan, tapi tidak bisa. Dan bukan hanya ini aja, ada berbagai tempat datang makanan, tempat. Waktunya nggak cukup kalau saya cerita. Tapi saya memberikan diri. Saya masuk ke tempat yang kami punya komunitas, saya suka berbagi. Pintu semuanya, pintu gerbang ditutup. Saya bilang izin saya mau ketemu orang ini, boleh nggak masuk? Mau ngapain Pak? Saya biasa tiap bulan saya berbagi. Orang si A, oh silakan masuk, si Tuhan saya masuk. Sekalipun resiko juga, jangan-jangan saya nanti ketularan atau membawa, kan? Lalu ke gerang lain lagi, oh nggak boleh masuk Pak, bisa nggak titip bagi mereka. Itu yang kami lakukan. Dan karena itulah, dan sampai hari ini kami masih melakukan. Dan yang terakhir sekali ini, dengan singkat, yang kelima, dan setelah kita melangkah, kita jadi pemenang, nggak boleh egois, dan jadilah baru menjadi teranglah. Next, yang kelima. Menjadi teranglah. Mereka memutuskan untuk pergi menghadap raja dan memberitahukan peristiwa kabar baik. Keputusan ini ada resikonya. Ditolak oleh raja karena kusta. Atau juga belum tentu dipercaya. Jika orang, dan yang terakhir, apabila orang Samaria, raja percaya tentu tidak lagi ada kesempatan untuk mengambil lagi. Dijarak oleh orang-orang yang lain, tapi tetap mereka lakukan. Dan karena ini waktu sudah selesai, jadi khotbah pun saya selesai sampai sini saja. Dan mohon izin saya ada yang terakhir sekali, itu ada video untuk bisa memotivasi kita semuanya. Ini yang sudah kami lakukan. Mari kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Saya menyebut Bapak Ibu boleh sama-sama berdiri. Video yang barusan kita putar adalah bahwa sebagian kecil dari apa yang sudah kami lakukan, gereja kami gereja kecil. Tapi saya senantiasa mengajak motivasi jemaat supaya mari kita mau peduli. Apalagi di tahun ini, bahwa tahun 2024 tahun untuk bangkit dan jadi pemenanglah, jadi teranglah. Artinya jadi terang dan menjadi berkat. Dan kami sudah melakukan sejak saya ke Banjarnegara, bahkan setiap minggu ketiga kami juga mengajak jemaat Tuhan untuk membawa hanya sedikit, mungkin hanya
segenggam atau mungkin secangkir beras, kumpulin mereka. Saya berkata mungkin bagi kita hanya secangkir beras itu nggak seberapa. Tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu mujizat. Dan kita ini bisa menjadi pelaku-pelaku mujizat. Dengan yang bagi kita mungkin nggak seberapa. Dan kami sudah lakukan, puji Tuhan. Yang pertama untuk jemaat juga kami lakukan tiap bulan. Dan untuk yang keluar, nih barisan yang keluar. Kami rutin setiap bulan, karena kami juga bekerjasama dengan komunitas yang lain. Udah banyak, baru sekitar 30-40 orang saja kami kunjungi, kami datangi. Tapi ketika datang ke mereka, mereka merasa ada yang memperhatikan. Mereka merasakan ada mujizat terjadi. Dan saya percaya kita pun bisa melakukannya. Kalau kita mau menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Sekali lagi mungkin bagi kita air segini tidak ada artinya. Tapi ketika diberikan kepada orang yang memang membutuhkan air, itu mujizat. Ini hanya contoh kecil. Ini mari, saya percaya kalau kita melakukan hal-hal ini, maka terjadi bahwa menuai tanpa batas itu terjadi. Dan tempat ini tidak cukup untuk menampung jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini. Engkau telah menyertai, memberkati kepada kami. Dari awal, di tengah-tengah kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman yang sudah diberitakan ini, kami mau kami menjadi umat-Mu yang berbahagia. Karena kami mau menyimpan dalam hati kami. Kami mau merenungkannya, serta melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami memutuskan, untuk kami melangkah, untuk kami bangkit, dan kami menjadi terang, dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan, ikut terlibat, melakukan visi gereja tempat ini, maka visi keluarga, visi pribadi pun akan digenapi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Dan sementara kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan undur diri dari tempat ini Tuhan. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan telah menuntun kami tempat ini. Begitu juga sebaliknya, Tuhan menuntun kami untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami pun memberkati orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Kami memberkati mereka ya Bapak, berkat dengan berkat Tuhan. Dan bila apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, mempermuliakan nama Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pulang bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari terimalah rahmat berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dan terimalah kuasa Roh Kudus yang menuntun, menghibur, memberikan hikmat mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, bersama kita berkata amin. Selamat pagi.